Bab 120, Bab 151, Capai Kesempurnaan Alam Mendalam. Di alam mana sepupuku sekarang? Di gunung belakang, setelah kepergian Gu Changge, leluhur keluarga Gu duduk cukup lama, namun tidak ada lagi ikan. Mendesah. Pikiranku gelisah, tak peduli, tak peduli. Leluhur keluarga Gu hanya menarik kembali tongkat pancingnya dan berjalan santai menuju bagian yang lebih dalam di Back Mountain. Setelah melewati satu formasi demi formasi, ia berhenti di sebuah ngarai di Back Mountain. Melihat ketiga peti mati hitam di hadapannya, dia terkekeh, aku memang bijak mengetahui bahwa tidak akan ada lagi kesempatan untuk maju, menjaga rentang hidupku untuk kembali ke wilayah utara. Ketiga peti mati hitam ini terbuat dari kayu khusus bermutu surgawi dan diukir dengan ratusan susunan. Begitu berada di dalamnya, seseorang dapat secara sukarela jatuh ke dalam keadaan mati suri, meminimalkan semua fungsi tubuh ke tingkat serendah mungkin, memastikan bahwa rentang hidup hampir tidak akan terbuang sia-sia. Dua leluhur keluarga Gu sebelumnya telah mencoba membuat terobosan di negara bagian tengah hingga masa hidup mereka hampir habis, lalu menggunakan 10 hingga 20 tahun terakhir masa hidup mereka untuk kembali ke keluarga Gu di domain utara. Bersembunyi di peti mati ini, mereka menjadi kartu truf sejati keluarga Gu, yang tidak ada seorang pun di domain utara yang berani menggoyahkannya. Dia memiliki perspektif yang lebih terbuka. Setelah mencoba selama 100 tahun tanpa hasil, merasa bahwa terobosan tidak mungkin tercapai, dia dengan tegas kembali ke keluarga Gu di wilayah utara. Sekarang umur hidupnya tersisa, kalau tidak 1000 tahun, tetap 800 tahun. Jika keadaannya tidak terganggu, dia setidaknya bisa melindungi keluarga Gu selama 800 tahun lagi, lalu memasuki peti mati hitam sebelum masa hidupnya habis. Keluarga Gu kita telah menghasilkan orang yang aneh. Cek, tubuh Dao yang diperoleh, tidak, jauh melampaui tubuh Dao yang diperoleh yang pernah kulihat di wilayah utara. Selama dia bisa melanjutkan hidup dengan aman, keluarga Guku pasti bisa membangun dirinya di negara bagian tengah, tidak lagi terkurung di tanah domain utara yang miskin ini. Tapi bakat anak ini benar-benar tak tertandingi, jika dia benar-benar pergi ke negara bagian tengah, dia pasti akan menghadapi masalah yang tak ada habisnya. Mendesah. Aku penasaran apakah tubuhku yang tua ini mampu menahan masalah yang akan dia hadapi. Duduk di atas peti matinya yang kosong, Gu Haitang tampak berbicara pada dirinya sendiri. Ia tidak peduli apakah leluhur di dua peti mati lainnya, yang berpura-pura mati, bisa mendengarnya atau tidak. Kapanpun dia punya kekhawatiran, dia akan datang ke sini untuk mengutarakan pikirannya. Lagi pula, bahkan Guzan, dalam pandangannya, hanyalah seorang bocah nakal, dan tidak ada banyak hal yang perlu dibicarakan dengannya. Aku tidak bisa menjauh dari keluarga Gu terlalu lama, kalau tidak aku mungkin bisa menemukan beberapa material surgawi dan harta duniawi untuk anak ini. Ngomong-ngomong, pasti ada banyak material surgawi dan harta duniawi di dalam peti mati kedua orang tuamu itu, kan? Lupakan saja, lebih baik aku tidak membuka tutup peti matimu lagi, anak ini mungkin tidak kekurangan material surgawi dan harta duniawi. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Gu Haitang berbaring di peti mati hitamnya sendiri tanpa mengaktifkan salah satu dari sekian banyak susunan kecil di peti mati itu. Membiasakan diri dengannya terlebih dahulu akan memastikan istirahat yang lebih damai di kemudian hari. Hari demi hari berlalu, dan dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Wang Yue telah mengasingkan diri untuk memurnikan buah roh misterius tertinggi, dan hari ini dia akhirnya menyelesaikan prosesnya. Pasangan Tao, Wang Yue berhasil mencapai tahap awal alam reruntuhan, hadiahi satu pil pencerahan mendadak alam reruntuhan. Pasangan Tao, Wang Yue alam reruntuhan tahap awal, memurnikan buah roh misterius tertinggi, apakah Anda ingin berbagi hasilnya? Dua suara perintah berurutan dalam benaknya menyadarkan Gu Changge dari kultivasinya. Terobos ke alam reruntuhan. Terhadap hal ini, Gu Changge tidak terkejut, saat memurnikan cairan spiritual di kota Duanbei, dia telah membantu Wang Yue mencapai ambang batas terobosan dari penyelesaian penuh Rich Profound Realm. Sekarang, dengan bantuan buah roh misterius tertinggi, menerobos ke alam reruntuhan adalah hal yang wajar. Sekarang dia juga memiliki tubuh roh yang diperoleh, mengambil material surgawi dan harta duniawi untuk terobosan tidak akan meninggalkan masalah mendasar yang tidak stabil. Belum lagi, dia masih bisa memberinya pil pencerahan mendadak,
cukup untuk mengimbangi masalah kecil apapun yang tersisa dari terobosan itu. Selama setengah bulan itu, wilayah kekuasaannya sendiri tidak terabaikan. Dia diam-diam membagikan hasil itu dalam pikirannya. Proses pembagian penyempurnaan buah roh misterius tertinggi untuk tuan rumah telah dimulai. Teratai emas kelas 12 di dalam tubuhnya berputar sedikit lebih cepat, mengubah energi spiritual yang luas dan mentransfernya ke 3 laut Qi-nya. Selain itu, sebagian energi spiritual terus menutrisi meridian dan tubuhnya. Auranya naik dengan cepat. Dalam waktu singkat, dia berhasil mencapai tahap Rich Profound Realm dengan mudah tanpa halangan apapun. Bahkan setelah mencapai penyelesaian penuh dari Rich Profound Realm, masih ada energi spiritual yang tersisa. Setelah beberapa waktu, ketika energi spiritualnya tenang, teratai emas perlahan berhenti berputar, dan dia akhirnya membuka matanya. Mencapai alam mendalam, penyelesaian penuh tercapai. Bergumam pada dirinya sendiri, pikirannya mengakses panel statusnya sendiri. Pembawa acara, Gu Changge. Tulang akar, 405. Pemahaman, 357. Teknik kultivasi, rahasia pengendalian naga kaisar, teknik roh bulan, teknik langit mistik. Alam, capai alam mendalam kesempurnaan 30/100. Keterampilan ilahi, daftar. Bakat, transendensi, lonceng Tao, perlindungan, teratai emas nafas tersembunyi, api naga. Poin atribut, 10.460. Awalnya, setelah setengah bulan, dia sudah dekat dengan terobosan berikutnya, dan efek dari berbagi buah roh misterius tertinggi memungkinkan dia mencapai kemajuan 30% segera setelah menerobos. Meskipun Wang Yue tidak memperoleh banyak manfaat dari kultivasinya selama setengah bulan ini, konsumsi harian dan pencernaan inti dalam kelas ke-7 oleh Yuan Yabai telah memberinya peningkatan alam yang cukup signifikan. Melihat kecepatan ini, aku mungkin bisa menerobos ke alam reruntuhan kelas 5 paling lama dalam sebulan. Dia secara mental menghitung kecepatannya saat ini untuk meningkatkan kemampuannya setelah mencapai Rich Profound Realm dan tidak terburu-buru. Dalam waktu sebulan, dia seharusnya bisa menerobos ke alam agung lagi. Melihat Wang Yue masih mencerna hasil terobosannya, tidak mungkin meninggalkan pengasingannya dalam waktu dekat, dia pun meninggalkan halaman lainnya begitu saja. Sudah setengah bulan dia kembali, tapi belum juga menyapa pamannya. Dia juga bertanya-tanya apa saja yang sudah dicapai sepupu Changming dan apakah sudah ada kemajuan. Sambil berpikir demikian, ia pun berjalan menuju halaman rumah pamannya yang lain. Tuan muda, semua orang dari garis keturunan langsung keluarga Gu yang ditemuinya di sepanjang jalan menyambutnya dengan penuh hormat. Kembalinya dia ke keluarga kali ini bisa dibilang sangat mengejutkan bagi semua orang. Hanya dalam waktu 2 bulan, dia telah berhasil menembus tahap akhir alam mendalam jangkauan. Jika dia dapat mempertahankan tingkat terobosan ini, bukankah itu berarti bahwa dalam waktu kurang dari 10 tahun, dia akan dapat menerobos ke alam gerbang surgawi tingkat 8? Changge menanggapi anggota klannya dengan senyuman ringan dan anggukan kepala. Tak lama kemudian, mereka sampai di pintu masuk halaman rumah pamannya. Dia baru saja akan mengetuk pintu, tetapi sebelum tangannya sempat menyentuh tanah, pintu halaman terbuka. Melihat orang yang berdiri di sana membuat Gu Yixiao terkejut dan menggigil. Berubah ah, mengapa kamu tidak mengetuk pintu dulu sebelum masuk? Batuk-batuk, masuk dan duduklah. Sambil berkata demikian, dia melihat Changge mengangkat tangannya untuk mengetuk dan sambil terkekeh, menyambutnya masuk. Sebelum Changge bisa duduk, suara terkejut datang dari ruang pengasingan. Hahaha, aku sudah mencapai alam laut Qi, aku berhasil. Kali ini, sepupu Changge tidak akan bisa meninggalkanku terlalu jauh. Mendengar suara Gu Changming dari ruang pengasingan, kedua pria itu saling bertukar pandang. Anak ini, sejak dia dipukul keras olehmu terakhir kali, dia telah mengubur dirinya dalam kultivasi. Dia berharap saat kau kembali, dia setidaknya sudah bisa mengejarmu sedikit. Cek, kau menerobos terlalu cepat, bocah. Kupikir paling-paling kau hanya akan berhasil mencapai tahap akhir alam laut Qi, bahkan mungkin kesempurnaan. Siapa yang mengira bahwa kamu sudah berada di tahap akhir dari Rich Profound Realm? Dia belum mendengar berita ini, atau dia mungkin akan berakhir menyendiri lagi. Gu Yixiao meletakkan beberapa buah di atas meja sambil menggelengkan kepalanya karena heran. Bahkan ketika dia mendengar berita tentang terobosan Changge ke tahap akhir dari Rich Profound Realm,
dia meragukan telinganya sampai dia memastikannya berulang kali, benar-benar tidak percaya. Ini sebenarnya bukan tahap akhir dari Rich Profound Realm, kata Changge santai, sambil mengambil buah roh. Oh, saya berpikir, bagaimana itu mungkin? Jadi, beritanya salah, hehe. Meskipun Gu Yixiao memiliki kesempurnaan alam kekosongan pemurnian tingkat 6, hari ini, Changge dengan santai mengaktifkan efek napas tersembunyi dari cincin ruang angkasa sebelum meninggalkan rumah untuk menyelamatkan dirinya dari tatapan mengejutkan itu. Akibatnya, pamannya tidak dapat mengetahui wilayah kekuasaannya yang sebenarnya. Karena mengira itu adalah kasus misinformasi, ia berasumsi telah terjadi kekeliruan. Gu Changming di ruang pengasingan nampaknya mendengar suara gaduh di luar dan setelah cepat-cepat menenangkan emosinya, bergegas keluar. Sepupu kembali. Haha, sepupu, aku sekarang juga telah mencapai alam laut Qi. Bagaimana dengan itu? Aku tidak tertinggal terlalu jauh di belakangmu, kan? Tapi tadi, apa yang ayah katakan tentang alam mendalam jangkauan? Saat melihat sepupunya, Gu Changming dengan bangga memperlihatkan aura alam laut Qi. Hehe, beberapa hari yang lalu aku mendengar bahwa Changge sudah berhasil mencapai tahap akhir dari alam mendalam Rich. Tetapi tampaknya berita itu tidak benar, saya tidak tahu siapa yang memulai rumor itu. Gu Yixiao mengangguk puas, melihat terobosan putranya ke alam laut Qi. Pasti itu hanya rumor. Lagi pula, sepupuku baru saja menerobos ke alam laut Qi ketika dia meninggalkan keluarga. Bagaimana mungkin bisa mencapai alam mendalam jangkauan hanya dalam waktu 2 bulan? Aku rasa sepupu setidaknya sudah berada di tahap akhir alam laut Qi, kan? Tapi tak masalah, kesenjangannya belum terlalu lebar. Mendengar perkataan ayahnya, Gu Changming pun bicara sambil tertawa, menatap sepupunya untuk mengukur wilayah kekuasaannya yang sebenarnya. Berita itu tidak sepenuhnya salah. Kebetulan sekali aku berhasil mencapai kesempurnaan alam mendalam Rich pagi ini. Jadi, ini belum tahap akhir. Changge menyentuh hidungnya, sedikit malu. Setelah selesai bicara, dia menatap sepupunya Changming dengan penuh kekhawatiran, takut kalau dia tidak sanggup menangani jurang yang begitu lebar. Akan tetapi, reaksi yang terakhir benar-benar berbeda dari apa yang diharapkannya. Setelah mendengarnya, alih-alih terpukul keras, dia tidak percaya sepatah kata pun dan tertawa meremehkan. Sepupu masih humoris seperti biasanya, tapi serius, kamu sekarang ada di ranah yang mana? Setidaknya aku punya tujuan untuk diperjuangkan, yaitu mengagumimu. Mendengar dia berkata demikian, Gu Yixiao mengangguk sedikit, baguslah kalau putranya punya tujuan. Kesempurnaan alam mendalam jangkauan, ya. Melihat Changming tidak mempercayainya, Changge membiarkan efek napas tersembunyi dari cincin itu menghilang, dan aura kesempurnaan Rich Profound Realm menyebar seketika. Wajah kepuasan Gu Yixiao menjadi kaku. Gu Changming, yang berjalan menuju sepupunya, tampak telah berubah menjadi batu. Dia segera mengubah arah dan kembali ke ruang pengasingan. Bergumam pada dirinya sendiri, sialan, aku sudah mengasingkan diri sampai-sampai berhayal. Kok sekarang aku tertidur, bermimpi tentang sepupu yang mencapai kesempurnaan alam mendalam jangkauan. Di bawah tatapan mata Changge yang tak berdaya, dia memasuki ruang pengasingan dan membanting pintu di belakangnya. Ini, Changge menunjuk ke arah ruang pengasingan, menatap pamannya dengan tatapan meminta maaf. Itu bukan salahmu, hanya saja anak ini tidak bisa menerimanya dalam hatinya. Saat dia berkata demikian, sudut mata Gu Yixiao yang berkedut juga menunjukkan bahwa dia juga tidak tenang. Tahap akhir dari Rich Profound Realm sudah mengesankan, tetapi bagaimana bisa mencapai kesempurnaan dengan begitu tiba-tiba? 152, kenapa aku masih berlatih? Bawa kembali kepala Gu Kuang. HTML. Ketika Gu Changge pergi, butuh waktu lama sebelum ruang pengasingan itu bergema dengan tawa liar. Hahaha, apa-apaan aku ini, malah menyendiri seperti ini. Apa-apaan aku ini yang sedang berkultivasi. Di luar ruang pengasingan, Gu Yixiao dengan hati-hati membuka pintu. Di dalam, putra tertua memiliki rambut acak-acakan dan pandangan mata kosong. Jangan berkecil hati. Changge berbeda, tidak perlu mengikuti kecepatan sepupumu. Untuk wilayahmu, kau sudah cukup baik di antara rekan-rekanmu. Melihat tanda-tanda adanya setan di dalam dirinya, dia pun buru-buru menghiburnya. Ya, apa gunanya membandingkan dengan sepupu? Sepupu itu bahkan bukan manusia, dia monster. Tidak bisa mengejar,
Tidak bisa mengejar, tidak mungkin mengejar. Gu Changming bergumam pada dirinya sendiri, sesekali memaksakan senyum. Ia mengira kali ini ia akhirnya berhasil mengejar kemajuan sepupunya, tetapi tanpa diduga, ia ternyata tertinggal jauh. Capai kesempurnaan alam mendalam. Bahkan sebelum Kasin mulai berkultivasi, dia sudah berada di alam pengendali langit. Sekarang, dia baru saja menerobos ke alam laut Qi, dan sepupunya hendak menyentuh ambang alam reruntuhan kelas 5. Apa yang bisa dibandingkan dengan ini? Siapa yang bisa dibandingkan dengan monster seperti itu? Tenang saja, tidak perlu. Gu Yixiao melangkah maju dan menepuk bahu putra tertua, merasa agak tidak berdaya. Dia dulu suka menggunakan cangge untuk memotivasi putra sulungnya, tetapi sekarang dia tidak berani melakukannya lagi. Terobosan cangge terlalu cepat. Begitu cepatnya, sungguh tidak dapat dipercaya. Jika dia tidak melihatnya sendiri, siapakah yang akan percaya? Kalau dia terus menggunakan cangge sebagai motivasi, itu mungkin benar-benar akan mendorongnya untuk menyerah pada setan dalam dirinya. Sekte Dingin Surgawi. Sejak Liu Qingqing kembali ke sekte, dia telah mempersiapkan diri untuk mewarisi posisi orang suci. Pada persidangan terakhir, dia menang dengan keunggulan yang luar biasa. Awalnya, jika selisihnya tidak terlalu besar, dua lainnya masih memiliki kualifikasi untuk mengusulkan duel untuk memperebutkan gelar. Tetapi sekarang kesenjangannya terlalu besar, dan dua lawan lainnya tidak memenuhi syarat untuk mengusulkan duel di ronde berikutnya. Belum lagi, dia sudah berhasil menembus alam reruntuhan. Bahkan jika mereka masih di tahap awal alam reruntuhan, dua lainnya tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan Liu Qingqing sekarang. Lagi pula, dengan bantuan suaminya, dia juga memiliki tubuh roh yang diperoleh, yang secara alami lebih kuat di alam yang sama. Di kolam dingin di puncak tinggi Sekte Dingin Surgawi, Liu Qingqing sepenuhnya tenggelam dalam air dingin surgawi, duduk bersila untuk menenangkan pikirannya. Kakak senior Liu, Sekte telah menetapkan tanggalnya. Dalam 3 hari, upacara akan diadakan untukmu. Seorang adik perempuan di alam pengendali langit mendekat dan berkata lembut. Dipahami. Liu Qingqing tidak membuka matanya dan menjawab dengan santai. Tetapi ketika adik perempuannya pergi, dia seolah teringat sesuatu. Membuka matanya, dia melihat token geokomunikasi di dekat kolam dingin. Sudah setengah bulan berlalu, dan selain dari dia yang mengirim pesan pada suaminya untuk mengabarkan bahwa dia telah tiba dengan selamat di Sekte Dingin Surgawi, dan suaminya menjawab bahwa dia telah tiba di keluarga Gu, dia belum menghubunginya lagi. Sambil menggigit bibirnya pelan, dia mengangkat tangannya sedikit untuk memanggil token geokomunikasi ke tangannya. Setelah ragu sejenak, dia mengirim pesan kepada suaminya. Dalam 3 hari, Sekte akan mengadakan upacara saintes untukku. Jika Anda punya waktu, Anda dipersilakan untuk hadir. Setelah mengirim pesan pertama, dia perlahan meninggalkan 8 kata, ragu-ragu sejenak, dan kemudian memilih untuk mengirimkannya. Aku sangat merindukanmu. Sudah lama tak berjumpa. Tetua ke-6 telah memberitahunya bahwa sekte tersebut juga tidak keberatan jika tuan muda keluarga Gu mengunjungi Sekte Dingin Surgawi lebih sering. Lagi pula, dengan dua kekuatan besar, sekarang orang suci dan tuan muda adalah pasangan Tao, itu adalah hal yang baik untuk kedua keluarga. Apakah suaminya akan datang tidak diketahui. Kali ini, setelah kembali ke sekte, dia telah menukar sebagian besar inti dalam dengan poin sekte. Jika suaminya datang, dia juga bisa melihat apakah ada material surgawi dan harta bumi yang dia butuhkan dan membantunya menukarnya. Dia selalu merasa berhutang budi setiap kali suaminya menawarkan tunjangan padanya. Aku penasaran apakah suamiku akan datang. Setelah mengirim pesan itu, Liu Qingqing khawatir apakah suaminya akan menganggapnya merepotkan. Mewarisi posisi saintes bukanlah peristiwa penting. Itu adalah masalah internal Sekte Dingin Surgawi, dan mereka bahkan tidak akan mengundang banyak kekuatan lain. Suaminya tidak perlu datang, namun, kekhawatirannya jelas tidak perlu. Sebelum dia sempat meletakkan token geokomunikasi itu, benda itu berkilauan dengan cahaya redup. Liu Qingqing dengan gugup melihat pesan di atasnya. Tanpa kata-kata yang berlebihan, hanya ada satu kata sederhana, oke. Melihat kata-kata yang segera memudar dari token geokomunikasi, Liu Qingqing tidak bisa menahan senyum kecil. Satu kata sudah cukup. Semua kegundahan dan kekhawatirannya sirna oleh satu kata dari suaminya. Dengan gembira menyimpan token giok itu,
dia terus memejamkan mata dan memfokuskan pikirannya, terus mengalirkan teknik kultivasinya di kolam dingin, menggunakan air dingin surgawi untuk melembutkan tubuhnya. Ini juga merupakan persiapan awal untuk mengolah teknik saintes. Negara bagian tengah. Sekte Kenaikan Abadi, puncak ke-9 sekte. Seorang pemuda berjubah tau putih, dengan tanda merah di antara alisnya bagaikan makhluk surgawi, tengah duduk di puncak, tiada henti menyerap dan memurnikan energi spiritual dari segala arah. Kadang-kadang burung bangau halus akan terbang mengitari pemuda itu beberapa kali, tanpa mengganggu kultivasinya, sebelum mengembangkan sayapnya dan pergi. Pemuda masa kini paling-paling baru berusia awal 20-an, namun tingkatannya telah mencapai kesempurnaan alam tak terbatas tingkat ke-7. Di 4 domain, ia bahkan dapat dianggap sebagai pakar top. Bahkan di negara bagian tengah, memiliki wilayah seperti itu pada zaman ini sungguh langka. Pewaris suci. Ada berita tentang naga muda itu, tapi situasinya mungkin agak rumit. Seorang lelaki parubaya alam gerbang surgawi kelas 8 datang di belakangnya dengan jarak yang hormat dan membungkuk. Sulit. Apakah tanah suci lain telah merebutnya terlebih dahulu? Tidak masalah, itu tidak lebih dari tidak bisa menggunakannya sebagai tunggangan. Tujuanku bukanlah naga muda ini. Beberapa saat kemudian, pemuda berjubah putih itu perlahan membuka matanya, mengakhiri kultivasinya, dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, berbicara dengan mudah. Sebagai pewaris suci ke-9 dari Sekte Kenaikan Abadi, menangkap naga untuk digunakan sebagai tunggangan akan menyenangkan, tetapi itu bukan prioritas utama. Target yang paling penting adalah naga sejati yang bersembunyi di laut tak berujung, menyelesaikan itu saja akan memungkinkannya untuk menerobos ke alam gerbang surgawi tingkat 8 dalam waktu singkat dan bahkan bersaing untuk posisi pewaris suci ke-8. Tidak, naga muda itu masih berada di wilayah utara. Tapi itu diambil oleh keluarga Gu. Sepertinya tuan muda keluarga Gu menyimpannya saat dia masih menjadi pengantin anak-anak. Meskipun berada di alam gerbang surgawi tingkat 8, pria parubaya itu menunjukkan rasa hormat yang besar kepada pemuda itu. Bagaimanapun juga, dia adalah pewaris suci dari Sekte Kenaikan Abadi, pewaris suci ke-9 yang saat ini berperingkat paling rendah, tetapi ditakdirkan di masa depan untuk mencapai di luar alam bijak. Dengan komentar santai, dia menjadikan lelaki itu seorang penghormatan sekte di alam gerbang surgawi tingkat 8, meski biasanya paling tidak diperlukan tingkat 9. Tapi beginilah status dan kekuasaan santo pewaris dalam sekte tersebut. Keluarga Gu. Mendengar perkataan lelaki parubaya itu, Santo Jiang dari Wu Jiang mengerutkan kening, tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Kenapa selalu keluarga Gu dari wilayah utara? Mereka telah menghancurkan kesempatan saya sebelumnya, dan sekarang mereka harus tampil menonjol lagi. Mengingat keluarga Gu, Wu Jiang tanpa sadar menyentuh dadanya. Sebelum menjadi pewaris suci, dia pernah menjalankan misi sekte untuk mencari obat spiritual khusus di wilayah utara, yang berujung pada konflik dengan tuan muda keluarga Gu. Mengejar pengobatan itu hampir menyebabkan kematiannya karena jantungnya tertusuk, diselamatkan hanya dengan membawa beberapa eliksir dan bertahan hidup cukup lama untuk membunuh lawan dan bergantung pada eliksir untuk penyembuhan. Namun, itu adalah berkah tersembunyi, karena saat bersembunyi di hutan binatang iblis di wilayah utara, ia menemukan gua surga tanah terberkati. Dengan memurnikan material surgawi dan harta karun bumi di dalamnya, ia tidak hanya menyembuhkan luka-lukanya, tetapi ia juga menerobos wilayah kekuasaannya, memberinya kesempatan untuk menjadi pewaris suci ke-9. Namun tak disangka, kini ia kembali dihalangi oleh keluarga Gu. Waktu telah berubah. Pergilah ke wilayah utara, gunakan segala cara yang diperlukan untuk membawa kembali naga muda itu. Ambil tokenku dan kumpulkan 2 penghormatan alam pemusnahan untuk menemanimu guna mencegah keluarga Gu menjadi sulit. Setelah berkata demikian, Wu Jiang melemparkan kartu pinggangnya, lalu kembali ke posisi duduk di puncak, bersiap untuk bermeditasi dan melanjutkan kultivasi. Keluarga Gu, sekali lagi bersama tuan muda keluarga Gu, akankah keluarga Gu tidak pernah berhenti membuatnya kesal? Meski statusnya kini sudah sangat berbeda, mengapa ia harus mempedulikan keluarga Gu domain utara saja? Itu hanya seekor naga muda, apakah keluarga Gu benar-benar akan mengambil risiko menyinggung tanah suci negara bagian tengah karena itu? Saat lelaki parubaya itu berbalik untuk pergi, Wu Jiang menambahkan,
Jika kau bertemu dengan seseorang bernama Gu Kuang dari keluarga Gu, bawa kembali kepalanya. Saat itu, di hutan binatang iblis, dia dikejar oleh Gu Kuang selama beberapa bulan. Kalau bukan karena tersandung pada gua surga tanah terberkati, dia mungkin sudah terbunuh. Dipahami, pria parubaya itu berhenti sejenak, memberi hormat sekali lagi, lalu segera pergi. Dalam waktu singkat, dengan menggunakan token Saint Hair, dia menemukan dua Nin Great Annihilation Realm Tributor dan berangkat menuju Northern Domain. Keluarga Gu. Setelah Yuan Yabai memakan inti dalam binatang iblis kelas ke-7, dia tertidur lelap dan belum terbangun. Karena khawatir, Gu Changge memeriksanya. Dia menyadari tanda-tanda terobosan ke alam kekosongan pemurnian kelas 6. Tidak menyangka Han-Han kecil ini menjadi orang pertama yang berhasil menembus alam kekosongan pemurnian. Begitu ia berhasil menembus level itu, aku akan memberinya beberapa pil tulang akar untuk meningkatkan kekuatan garis keturunannya, yang seharusnya akan mempercepat kultivasinya. Melihat ini, Gu Changge berhenti khawatir dan malah merasakan antisipasi. Meskipun si kecil tidak pernah aktif berkultivasi, ia secara konsisten menyerap energi spiritual alam, bersamaan dengan mengonsumsi berbagai material surgawi dan harta bumi, yang menghasilkan kemajuan alam yang signifikan. Saat dia hendak berkultivasi, pintu ruang pengasingan terbuka. Wang Yue muncul, menghampirinya, mengedipkan matanya dengan tangan di belakang punggungnya, dan berkata, "Hehe, setelah memurnikan buah roh misterius tertinggi yang diberikan suamiku, aku memenuhi harapan dan menerobos ke alam reruntuhan. Bagaimana suami bermaksud memberiku balasan?" Mendengar perkataannya, pikiran Gu Changge tergerak saat dia menukarkannya dengan pil tulang akar. Menukar satu pil tulang akar tingkat kedua plus 10 dikirimkan ke ruang sistem. Total 2000 poin atribut dikonsumsi. 8460 poin atribut tersisa untuk tuan rumah. Dengan pertukaran eliksir, poin atributnya turun sekali lagi di bawah 10.000, tetapi itu masih cukup untuk saat ini. Dari ketiga istrinya, tulang akar Wang Yue saat ini adalah yang terendah, jadi sudah sewajarnya ia ditingkatkan. Semakin baik tulang akarnya, semakin cepat pula kecepatan kultivasinya, yang menguntungkan Wang Yue sepenuhnya tanpa kerugian. Mengeluarkan pil tulang akar dari udara, dia juga mengambil pil pencerahan mendadak yang diberikan oleh sistem saat Wang Yue berhasil menerobos. "Suamiku, ini bukan hadiah yang aku cari." Wang Yue berkedip, menatapnya dengan aneh. Apakah suaminya mengira bahwa satu-satunya hadiah yang diinginkannya adalah eliksir? Bab 153 Kepergian, Pewaris Suci. Kedua sekte kita punya tradisi perkawinan campur. 3 hari lagi sampai upacara suci Qingqing, dia memberitahuku. Mau pergi bersama? Gu Changge dengan santai bersandar di tempat tidur dan bertanya pada Wang Yue, yang masih belum pulih dari perjalanannya. "Aku tidak jadi. Kakak sedang mencari suami, bukan aku. Bukankah aku akan mengganggu privasimu jika aku pergi?" Wang Yue menatapnya. Dia baru saja kembali ke rumah keluarga Gu dari kota Duanbei dan tidak ingin bepergian lagi. Lagi pula, Yabai baru saja selesai memakan inti batinnya dan telah tidur nyenyak untuk menyempurnakannya setiap hari. Aku tidak bisa begitu saja menyeretnya. Meninggalkannya sendirian di keluarga Gu, dia mungkin terbangun dan berpikir suami tidak menginginkannya lagi. Memikirkan situasi Yuan Yabai, dia menyeringai. "Itu benar. Kalau begitu aku akan pergi sendiri. Aku mungkin tidak akan tinggal selama beberapa hari. Setelah Qingqing mewarisi posisi saintes, dia mungkin akan mengasingkan diri untuk sementara waktu. Saya hanya menunjukkan wajah saya dan ikut serta dalam perayaan." Mendengar ini, Gu Changge tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah beristirahat sejenak, dan dengan bantuan Wang Yue, dia berpakaian dan kemudian meninggalkan wisma. Awalnya dia berpikir bahwa karena dia hanya pergi ke sekte dingin surgawi untuk bersenang-senang, membawa senior Sue akan cukup. Namun, dia masih perlu memberi tahu kepala keluarga. Di aula dewan, setelah mendengar bahwa dia akan menghadiri upacara saintes di sekte surgawi dingin, Guzan sedikit mengangkat alisnya. 3 hari. Itu mungkin agak terburu-buru. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengatur semuanya untukmu, dan kamu bisa segera berangkat. Setelah berbicara, Guzan tidak menunggu tanggapannya, malah langsung menyampaikan pesan kepada beberapa tetua di keluarga untuk mengatur segalanya bagi perjalanan tuan muda. Tidak perlu membuatnya terlalu mewah.
Pergi bersama senior Sue sudah cukup bagiku. Gu Changge tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara setelah melihat persiapannya. Tidak serumit ini ketika dia pergi ke kota Duanbei. Cukup untuk apa? Sekarang kamu mewakili kehormatan keluarga Gu kita. Perjalanan ke kota Duanbei adalah untuk pengalaman kultivasimu, itu berbeda. Tapi kali ini, pergi ke Sekte Dingin Surgawi tidak bisa terlalu santai. Guzan memberi isyarat dengan tangannya agar dia tidak berkata lebih banyak, yang mengindikasikan bahwa keluarga akan mengurus segala urusannya. Melihat hal ini, Gu Changge hanya bisa menyerah dengan berat hati dan, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada kepala keluarga, dia terlebih dahulu pergi ke gunung belakang. Ketika tiba di pelataran kecil itu, si tua buta telah merasakan kehadirannya dan telah membuka gerbang terlebih dahulu. Melihat ke dalam, si tua buta jelas bermaksud untuk tinggal di sana secara permanen. Setelah melakukan beberapa pembersihan, bahkan pohon persik tampaknya telah dipangkas. Apakah Tuan Muda punya instruksi untukku? Si tua buta menyambutnya di halaman, dan bertanya dengan riang. Dia tidak takut diganggu Tuan Muda, dia takut Tuan Muda tidak membutuhkannya sama sekali. Setelah akhirnya bertemu seseorang yang seberuntung itu, tentu saja dia ingin sedekat mungkin. Tidak juga, istriku akan mewarisi posisi saintes di Sekte Dingin Surgawi dan telah mengundangku untuk pergi. Saya berpikir jika senior Sue sedang senggang, dia mungkin akan bergabung dengan saya. Gu Changge berbicara sambil tersenyum tipis, memberi isyarat sopan sambil mengatupkan kedua tangan, tanda rasa hormatnya kepada si tua buta. Meskipun yang terakhir telah berjanji untuk mengikutinya, dia masih seorang kekuatan besar alam pemusnahan kelas 9, bukan seseorang yang bisa diperlakukan sebagai sekadar pesuruh. Rasa hormat masih diperlukan. Begitukah? Kapan kita akan berangkat? Si tua buta, setelah mendengar hal ini, tidak ragu-ragu dan langsung menyetujuinya. Kami akan berangkat hari ini. Namun, kepala keluarga tampaknya masih ingin mempersiapkan beberapa hal. Gu Changge menggelengkan kepalanya dengan agak tak berdaya. Memang seharusnya begitu. Si tua buta mengangguk tanda setuju, sepenuhnya menyetujui rencana Guzan. Mengingat bakat Tuan Muda, tidak ada jumlah kemeriahan yang berlebihan, terutama karena dia rendah hati. Namun, dia adalah Tuan Muda keluarga Gu dan kepala klan terkemuka di wilayah utara, tidak pantas untuk pergi tanpa persiapan yang matang. Silakan saja, Tuan Muda. Saat waktunya tiba, saya akan menyusul. Setelah si tua buta memberikan jaminannya, Gu Changge tidak berlama-lama. Ia mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke wismanya, diam-diam menunggu pemberitahuan dari kepala keluarga. Mengapa suami kembali lagi? Wang Yue melihatnya kembali dan bertanya dengan bingung, mengira dia sudah pergi. Setelah mendengarkan penjelasannya, dia tertawa dan berkata, "Yah, itu benar. Bagaimanapun, suami adalah Tuan Muda keluarga Gu, yang sedang mengunjungi Sekte Dingin Surgawi, yang statusnya sama dengan kita. Diperlukan persiapan yang tepat. Sangat disayangkan Yabai saat ini sedang menyempurnakan inti batinnya dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur. Kalau tidak, jika Yabai berubah menjadi wujud aslinya, naga putih, dan membawa suami ke Sekte Dingin Surgawi, itu akan sangat mengesankan. Tidak ada naga seperti itu di wilayah utara, Yabai kita benar-benar unik." Gu Changge hanya tersenyum mendengar ini. Dia tidak perlu pamer seperti itu untuk meningkatkan citranya sendiri. Namun pengaturan keluarga bukanlah sesuatu yang perlu ia tolak. Pada dasarnya, itu hanya sekadar merepotkan. Awalnya direncanakan 3 hari, dan jika hanya senior Sue yang mengajaknya, 1 hari akan cukup untuk mencapai Sekte Dingin Surgawi. Namun dengan lebih banyak persiapan, kemungkinan hal itu tidak akan terjadi secepat itu. Ia tidak ingin melewatkan upacara penobatan istrinya sebagai orang suci karena penundaan apapun. Untungnya, dia tidak perlu menunggu terlalu lama. Tak lama kemudian, pesan dari kepala keluarga terdengar di telinganya, yang menyatakan bahwa semuanya sudah siap. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Wang Yue, dan melihat Yabai masih tertidur, dia tidak mengganggunya dan langsung keluar dari rumah keluarga Gu. Di luar rumah besar, Gu Changge melihat sekelilingnya, agak terkejut. Keluarganya tidak menyiapkan kuda roh untuknya kali ini. Melainkan, sebuah perahu terbang kecil yang mampu membawa sekitar 20 orang. Selain itu, ada 2 binatang iblis alam reruntuhan kelas 5 dengan kehadiran luar biasa, tampaknya siap untuk membuka jalan bagi perahu terbang.
Saat dia melangkah keluar dari rumah keluarga Gu, lebih dari 10 orang sudah menunggu di sana. Di atas dua burung terbang alam reruntuhan kelas 5 terdapat dua diaken keluarga Gu dari alam tak terbatas kelas 7. Adapun yang lainnya, ada 5 diaken dari alam pemurnian kekosongan, serta beberapa penjaga, yang sebagian besar dipilih dari garis keturunan keluarga Gu. Guzan berdiri di depan kapal terbang, sedikit mengernyit, karena dia tampak agak tidak puas. Begitu banyak orang yang pergi. Gu Changge tidak dapat menahan diri untuk bertanya saat dia tiba di sisi kepala keluarga. Apakah itu terlalu banyak? Masalah utamanya adalah Anda menyebutkan hal itu mendesak, para tetua keluarga tidak punya waktu untuk saat ini. Meskipun begitu, ditemani oleh senior Sue seharusnya sudah cukup. Guzan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, tampak tidak puas dengan besarnya rombongan tuan mudanya dalam perjalanan ini. Itu hanya untuk ikut merayakan saja, tidak perlu mengerahkan massa dalam jumlah besar. Hanya beberapa hari lagi, dan kami akan kembali. Gu Changge, di sisi lain, merasa ini sudah cukup. Lagi pula, dia tidak akan menyerang sekte dingin surgawi tetapi hanya berkunjung, jadi tidak perlu membawa begitu banyak orang. Benar, ini yang kamu minta terakhir kali. Melihat dia tidak keberatan, Guzan tidak lagi membuat keributan dan dengan santai mengeluarkan cincin ruang. Cincin luar angkasa itu dibuat dengan sangat indah, dan ukirannya jelas cocok dengan gaya wanita. Sudah siap secepatnya. Mata Gu Changge berbinar, waktunya tepat. Sekarang dia bisa meninggalkan cincin angkasa bersama istrinya saat mengunjungi sekte dingin surgawi. Sambil memegang cincin angkasa di tangannya dan menyelidikinya dengan indera keilahiannya, dia menemukan bahwa ruang di dalamnya pun tidak kecil, setidaknya berukuran hampir 1000 meter kubik. Meskipun lebih kecil daripada yang dikenakannya saat ini, itu pasti cukup untuk digunakan. Ngomong-ngomong soal itu, ruang sistemnya sendiri, dengan setiap terobosan di alam besar, ukurannya telah meningkat 10 kali lipat, dan sekarang juga memiliki ruang yang substansial. Asalkan ada bahannya, membuat cincin antariksa dalam waktu setengah bulan sudah cukup. Sedangkan untuk pedang terbang yang ditempa dari kedua bahan itu akan memakan waktu lebih lama. Lagi pula, untuk menyempurnakan pedang terbang, hanya mengandalkan kedua jenis bahan itu saja tidaklah cukup, harus ditemukan bahan lain yang cocok untuk membantu prosesnya. Melihat kepuasannya, Guzan juga terkekeh. Pedang terbang itu tidak mendesak, aku tidak membutuhkannya sekarang, Gu Changge melambaikan tangannya. Jika kepala keluarga tidak punya instruksi lain, saya akan berangkat sedikit lebih awal. Waktu sangat mendesak, jangan sampai ada penundaan. Setelah berkata demikian, di bawah tatapan mata Guzan dan penghormatan yang diberikan banyak orang di depan rumah keluarga Gu, dia akhirnya melangkah ke atas perahu terbang kecil itu. Perahu terbang kecil ini jauh lebih luas daripada yang digunakan oleh kelima tetua, dan kabin di dalamnya dilengkapi dengan peralatan lengkap. Selain dia yang memasuki kabin, yang lainnya menunggu di luar. Beberapa diaken bersama-sama mengoperasikan perahu terbang, yang cukup mudah dilakukan. Satu burung terbang kelas 5 di depan dan satu di belakang, keduanya memimpin jalan dan bertugas sebagai pengawal. Tak lama kemudian, rombongan dari keluarga Gu telah meninggalkan kota utama dan menuju Wuzhu, tempat sekte dingin surgawi berada. Tak jauh dalam perjalanan, seorang lelaki tua dengan mata buta muncul di kabin. Gu Changge lah yang berinisiatif mengundang dan menyatakan bahwa tidak apa-apa bagi senior Sue untuk berbagi perahu terbang, tidak perlu baginya untuk bersembunyi dalam kegelapan. Perjalanannya lancar dan tidak ada hambatan. Baik itu kapal terbang maupun burung terbang, semuanya memiliki tanda keluarga Gu. Setiap kali mereka melewati kota yang berada di bawah kendali keluarga Gu, akan ada orang-orang yang membungkuk memberi hormat dari kejauhan. Siapapun yang dapat melakukan perjalanan seperti itu setidaknya berada pada level tetua keluarga Gu. Namun pada hari biasa, seorang tetua keluarga Gu tidak akan membuat keributan seperti itu, ia merasa lebih nyaman datang dan pergi sendiri. Di wilayah utara, tentu saja, tidak ada seorang pun yang berani menghalangi jalannya pasukan keluarga Gu. Bahkan setelah mencapai Wuzhu, dengan dua orang alam tak terbatas kelas 7 yang memimpin jalan dan reputasi keluarga Gu di domain utara, tentu saja tidak akan ada seorang pun yang dengan bodohnya melangkah maju untuk menimbulkan masalah. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Meskipun tidak ada penyambutan tamu besar dari segala penjuru,
Sekte Dingin Surgawi tetap mementingkan upacara besar ini. Hampir semua orang di sekte tersebut, kecuali mereka yang memiliki tugas di luar, akan hadir pada hari ini. Kakak senior, Master Sekte berkata kamu bisa mulai bersiap. Sepertinya kita kedatangan tamu terhormat hari ini. Seorang saudari junior alam pengendali langit datang ke kolam dingin surgawi dan berbicara dengan lembut. Dipahami, Liu Qingqing menjawab dengan matanya yang masih tertutup. Namun, saat adik perempuannya hendak pergi, dia tiba-tiba bertanya, apakah suamiku akan datang? Mendengar tentang tamu terhormat, mungkinkah itu suaminya? Mengingat kedudukan suaminya saat ini, dia memang memenuhi syarat sebagai tamu terhormat. Itu bukan suamimu yang terhormat, kakak senior. Sepertinya dia adalah seseorang dari wilayah timur yang datang ke Sekte Dingin Surgawi kita untuk mencari teman, aku tidak tahu secara spesifik, jawab adik perempuan alam pengendali langit itu dengan jujur. Oh, ketika mendengar bahwa bukan suaminya yang datang, kilatan kegembiraan di wajah Liu Qingqing langsung memudar. Siapa yang peduli dengan tamu terhormat, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya peduli pada suaminya. Setelah adik perempuannya pergi, Liu Qingqing tidak menunda lagi, dengan lambaian tangannya, dia memanggil jubah yang telah disiapkan untuknya di tepi kolam ke tangannya. Dia perlahan berdiri, membiarkan air dingin surgawi yang dingin mengalir ke kulitnya yang sebening kristal dan seputih salju. Baptisan setengah bulan dengan air dingin surgawi ini telah mencapai kondisi yang diperlukan untuk pertobatannya ke teknik kultivasi orang suci Sekte Dingin Surgawi. Setelah berpakaian, Liu Qingqing menuruni gunung. Suamiku seharusnya tiba hari ini, kan? Dia pasti akan melakukannya. Memikirkan janji suaminya, Liu Qingqing menepis pikiran itu untuk bertanya sekali lagi tentang keberadaan suaminya. Tak lama kemudian, dia tiba di aula besar tempat tinggal Master Sekte. Para murid di pintu tentu saja tidak menghentikannya, dan tidak ada pengumuman yang diperlukan. Saat memasuki aula besar dan mendekati bagian dalam, Liu Qingqing dengan hormat membungkuk kepada Taois Wansan yang sedang duduk, guru. Tidak perlu terlalu banyak formalitas. Lumayan, setelah dibaptis selama setengah bulan, efeknya bahkan lebih baik dari yang diantisipasi lelaki tua ini. Sepertinya tidak akan ada masalah bagimu untuk beralih ke teknik kultivasi orang suci sekte kami. Pendeta Tao Wansan meliriknya, matanya penuh dengan rasa puas. Muridnya tidak hanya menjadi orang suci dengan usaha keras tetapi juga secara tak terduga mencapai tingkat tubuh roh yang diperoleh. Masa depannya benar-benar tak terbatas. Sementara keduanya berbicara, seorang pemuda di dekatnya sesekali memperhatikan Liu Qingqing. Tatapannya menyebabkan Liu Qingqing sedikit mengernyit, merasa tidak nyaman. Saya hampir lupa memperkenalkannya. Pemuda ini, Su Qing, adalah pewaris suci Sekte Matahari Hijau dari wilayah timur. Sekte Matahari Hijau dan Sekte Dingin Surgawi kita telah bersahabat selama beberapa generasi. Kalian, kaum muda, juga harus berbagi dan mendiskusikan pengalaman kultivasi satu sama lain. Pendeta Tao Wansan tiba-tiba menunjuk ke arah pemuda yang berdiri di samping, sambil berkata sambil tersenyum. Dia berbalik untuk memperkenalkan muridnya kepada Su Qing, muridku ini. Tidak perlu diperkenalkan lagi, senior. Saya sudah lama mendengar tentang bakat luar biasa dan kecantikan peri Liu yang memukau. Melihat Anda hari ini, memang setenar yang diharapkan. Su Qing terlebih dahulu membungkuk dan berkata, sanjungan tidak akan membawamu kemanapun, jawab Liu Qingqing tanpa emosi dan meremehkan. Tidak apa-apa, kalian anak muda bisa ngobrol sebentar. Saya harus pergi mempersiapkan upacara. Dengan itu, pendeta Tao Wansan pergi dengan tangan di belakang punggungnya, meninggalkan mereka berdua sendirian di aula besar, di mana suasana tiba-tiba berubah sunyi. Terutama Liu Qingqing, yang setelah gurunya pergi, sesekali melirik token giok komunikasinya, tampaknya menunggu pesan penting, tatapannya tidak kembali ke Su Qing. Ah, Su Qing, tiba-tiba mendesah. Dia menatap Liu Qingqing dengan tatapan agak aneh. Hal ini membuatnya mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu mendesah, rekan Daois? Bagaimanapun, ini adalah tamu terhormat seperti yang disebutkan oleh guru, dan sekte mereka telah memiliki hubungan persahabatan dengan Sekte Dingin Surgawi selama beberapa generasi. Meskipun enggan, dia harus berbicara sedikit karena menghormati gurunya. Sayang sekali, mungkinkah peri Liu tidak tahu tentang banyaknya pernikahan antara orang suci dan pewaris suci sekte kita di masa lalu?
Teknik kultivasi Sekte Matahari Hijau dan Sekte Dingin Surgawi saling melengkapi dengan sempurna, dan jika seseorang bisa menjadi pasangan Taois, itu akan sangat menguntungkan kultivasi kedua belah pihak. Sayang sekali, Peri Liu sekarang sudah menikah dengan Tuan Muda Gu, sungguh sangat disesalkan. Saat Su King bicara, dia diam-diam memperlihatkan aura kultivasi alam reruntuhan tahap tengahnya, seolah-olah sengaja pamer. Menikah dengan suamiku adalah keberuntungan 3 kehidupan bagi Liu Qingqing. Jika Dao You masih saja berkata seperti itu, aku harus minta maaf. Wajahnya berubah dingin, dan Liu Qingqing hendak pergi. Dia sudah enggan untuk tinggal di sana, hanya karena sopan santun dan rasa hormat terhadap kata-kata tuannya, dan sekarang pria ini berani berbicara buruk tentang suaminya. Bagaimana mungkin pernikahan dianggap sebagai penyesalan? Tanpa suaminya, apakah dia akan ada di sini hari ini? Jangankan peluang tubuh Dao yang diperoleh dan yayasan Dao murni, bahkan posisi saintes mungkin tidak dapat dicapai. Saya minta maaf, mungkin saja saya, setelah mendengar kematian seorang sahabat, menjadi terganggu secara emosional dan salah bicara. Jangan tersinggung, Peri Liu. Melihat ini, Su King membungkuk sambil menunjukkan ekspresi meminta maaf. Rekan sekte mana yang disebut oleh rekan Daoisu sebagai teman baik? Liu Qingqing menghentikan langkahnya. Pangeran Wang Yu dari keluarga kerajaan wilayah utara, jawab Su King acuh tak acuh. Namun, nama ini menyebabkan Liu Qingqing terkejut. Meskipun dia tidak pernah menanyakan hal itu kepada suaminya, dia sudah menduga bahwa Wang Yu telah meninggal di tangan keluarga Gu, dan kemungkinan besar hal itu ada hubungannya dengan suaminya, kemungkinan besar berhubungan dengan dirinya sendiri. Bab 154 BYD Pewaris Suci, Pengikut Alam Kelas 9. Jadi itu saudara Wang Yu. Itu sungguh disayangkan. Setelah hening sejenak, Liu Qingqing berbicara tanpa tergesa-gesa. Kudengar saudara Wang pergi ke keluarga Gu untuk mencari Peri Liu. Tetapi, bagaimana dia bisa tiba-tiba meninggal dan meninggal di Wuzhou? Ini sungguh aneh, keluarga kerajaan wilayah utara begitu saja menemukan seseorang yang harus disalahkan atas pembunuhan itu, tetapi bukankah itu terlalu mencurigakan? Apa yang dipikirkan Peri Liu? Sambil berbicara, Su King melangkah beberapa langkah lebih dekat, terus-menerus memanggilnya saudara Wang, tetapi ekspresinya tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda kesedihan. Ini hanya nasib buruk bagi saudara Wang Yu, yang dapat menjamin mereka tidak akan mengalami kecelakaan. Saya masih ada urusan lain yang harus diselesaikan, rekan Daoisu, silakan saja lakukan apa yang Anda inginkan. Kalau Anda butuh sesuatu, silakan minta bantuan saudara-saudari di pintu. Setelah berkata demikian, Liu Qingqing yang tidak mau tinggal lebih lama lagi, langsung melangkah pergi. Su King melihat hal itu dan tidak bertahan, hanya memperhatikan kepergiannya sambil tersenyum. Matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Yin primordial masih utuh, itu tidak terduga. Anak dari keluarga Gu itu, sepertinya dia benar-benar tidak mengerti. Cek, situasinya tidak mudah untuk ditangani sekarang. Wang Yu, aku tidak menyangka kalian akan meminta teknik rahasia kultivasi ganda kepadaku untuk ini. Sayang sekali, kamu tidak seberuntung itu. Begitu dia mengganti teknik kultivasinya, kesempatan itu juga akan hilang selamanya. Sulit memang, tapi bukan berarti tanpa peluang. Di dalam aula besar, Su King berjalan maju mundur dengan tangan di belakang punggungnya, diam-diam merenung dalam hatinya. Dia datang ke Sekte Dingin Surgawi hari ini murni karena kebetulan. Awalnya, Wang Yu telah berjanji untuk menukar teknik kekuatan ilahi tingkat bumi dari keluarga kerajaan domain utara dengan salah satu teknik kultivasi gandanya. Dia berkata bahwa begitu dia kembali ke keluarga kerajaan domain utara, dia akan meminta seseorang untuk mengirimkan jimat giok kekuatan ilahi kepadanya. Akan tetapi, dia telah memberikan teknik kultivasi gandanya kepada Wang Yu, dan setelah menunggu sekian lama, bukan saja dia belum menerima teknik kekuatan ilahi, tetapi dia bahkan tidak dapat menghubunginya melalui token giok komunikasi. Itulah sebabnya dia mengambil jalan memutar ke domain utara, berpikir untuk menuntutnya secara langsung. Tanpa diduga, bajingan Wang Yu itu sudah mati. Dan barusan, saat melihat Liu Qingqing, dia tiba-tiba mengerti mengapa Wang Yu tiba-tiba meminta teknik kultivasi ganda. Dia mengincar tulang akar Liu Qingqing. Situasi Liu Qingqing istimewa, tulang akarnya tampak memiliki masalah besar,
dengan teknik yang tepat, tulang itu dapat sepenuhnya diambil untuk digunakan sendiri. Namun kini masalahnya agak menyusahkan. Bukan saja dia telah mewarisi kedudukan sebagai orang suci, tetapi hari ini juga merupakan upacara besar. Dia sudah menikah, dan pasangannya adalah tuan muda dari keluarga paling terkemuka di wilayah utara. Bahkan sekte Matahari Hijau di belakangnya, meskipun tidak takut pada keluarga Gu, pasti tidak ingin bermusuhan dengan keluarga Gu tanpa alasan. Sulit, tapi siapa tahu kalau anak dari keluarga Gu itu akan datang ke upacara itu. Ini akan segera dimulai. Su Qing mengerutkan kening, tidak dapat memikirkan solusi yang sempurna. Bagaimanapun, ini adalah sekte surgawi dingin. Jika Liu Qingqing berada di sekte Matahari Hijau, segalanya tidak akan serumit ini. Yang lebih menyebalkan lagi adalah jika Liu Qingqing tidak bersikeras menikahi anak dari keluarga Gu itu, mungkin dia bisa menghubungi gurunya dan secara langsung memfasilitasi mereka menjadi pasangan Tao. Bahkan jika dia tidak mengambil tulang akarnya untuk digunakan sendiri, mengolah kultivasi ganda dengan wanita cantik seperti itu akan menyenangkan. Tak lama kemudian, waktu pun tiba, yakni tengah hari. Di alun-alun sekte dingin surgawi, meja-meja tersusun rapi berdasarkan status. Pengikut sekte luar hanya mendapat kesempatan menonton dan tidak mendapat tempat duduk. Sedangkan untuk pengikut sekte dalam, setidaknya mereka punya tikar untuk duduk. Kedepannya, murid langsung memiliki meja. Situasi untuk para diaken serupa dengan para murid langsung, juga memiliki meja-meja biasa, tetapi ditempatkan di panggung yang sedikit lebih tinggi. Para sesepuh berada di anak tangga kedua panggung. Meja-meja mereka terbuat dari batu giok putih, dan buah-buahan serta anggur spiritual telah tersusun di atasnya. Sedangkan untuk tingkat ketiga dari panggung tersebut, merupakan posisi pendeta Tao Wan Shan yang dari sana dia dapat melihat seluruh alun-alun. Saya benar-benar iri, saudara-saudara ini bisa duduk saja sementara kami datang ke sini hanya untuk menambah jumlah orang. Apa gunanya iri hati? Lebih baik berusaha keras dalam kultivasi dan menjadi murid sekte dalam lebih cepat. Benar, kalau seseorang bisa menjadi murid langsung, mereka bahkan tidak akan kalah dengan para diaken. Masih bermimpi menjadi murid langsung. Kalau kamu benar-benar punya bakat itu, kamu tidak akan berdiri di sini sekarang. Para pengikut sekte luar sekte dingin surgawi yang telah tiba lebih awal tengah berdiskusi dengan penuh semangat, sementara pengikut sekte dalam sebagian besar duduk di atas tikar mereka, sesekali berbicara dengan saudara-saudara yang berada di sebelah mereka. Pada tingkat murid langsung, semua orang memejamkan mata untuk beristirahat, tidak yakin apakah mereka berpura-pura di depan saudara-saudara mereka, karena mereka tidak terlihat berkultivasi, sebaliknya tampil superior dan diam-diam meremehkan. Setelah beberapa saat, para diaken dan penatua juga tiba satu demi satu. Ketika Liu Qingqing tiba di tempat tersebut, dia melirik sekilas namun tidak melihat sosok yang paling ingin dia lihat, hatinya merasa sedikit cemas. Upacara hendak dimulai, mengapa suaminya belum datang? Dia dengan tegas menggunakan token geokomunikasi untuk menanyakan keberadaan suaminya. Dia segera menerima jawaban, segera. Dua kata sederhana itu sangat meyakinkannya. Di tengah banyak tatapan iri dan hormat, dia pergi ke posisi murid langsung dan duduk dengan santai. Murid-murid langsung yang ada di dekatnya melihat dia datang dan tidak lagi bersikap acuh tak acuh, sebaliknya aktif memberi ucapan selamat kepadanya dengan tangan terkatup. Mulai hari ini dan seterusnya, status Liu Qingqing akan jauh lebih tinggi dari mereka, tidak hanya sebagai murid langsung dari Master Sekte tetapi juga sebagai orang suci Sekte Surgawi Dingin. Jika semuanya berjalan baik untuknya, dia akan sepenuhnya memiliki kesempatan untuk mengambil alih kekuasaan Sekte Surgawi Dingin, dan bahkan jika dia tidak menjadi Master Sekte berikutnya, dia setidaknya bisa menjadi tetua. Liu Qingqing hanya menanggapinya dengan anggukan. Adik Liu, selamat. Mengapa Tuan Muda Gu belum datang? Apakah Suster Junior tidak memberitahunya? Secara kebetulan, atau mungkin tidak, kursi Zhu Qin berada tepat di sebelahnya. Melihat dia duduk, dia pun menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda selamat dan rasa ingin tahu sambil bertanya. Suamiku akan segera tiba, jawab Liu Qingqing dengan santai. Jadi begitu. Yah, itu masuk akal. Adik Liu cukup penting di hati Tuan Muda Gu, tentu saja, dia tidak akan melewatkan acara seperti itu. Zhu Qin tersenyum, merasa agak iri di dalam hatinya. Dialah orang yang paling mungkin menjadi orang suci,
namun segalanya telah berubah karena suami Liu Qingqing. Sayangnya, dia tidak seberuntung itu. Namun, dia bukanlah seseorang yang tidak bisa menerima kenyataan dan telah membuat pilihannya. Tatapan yang agak tidak mengenakan menyebabkan Liu Qingqing mengerutkan kening dan menoleh. Benar saja, itu adalah orang menyebalkan yang sedang menatapnya. Karena status istimewanya, Su Qing yang tadinya duduk di tingkat di Aken kini menatap Liu Qingqing tanpa malu-malu. Ketika Liu Qingqing menoleh, dia bahkan tersenyum dan melambaikan tangan. Siapa dia? Tanya Su Qing, agak bingung. Pewaris suci Sekte Matahari Hijau, Su Qing. Liu Qingqing menarik kembali pandangannya dan berbicara dengan santai. Pewaris suci Sekte Matahari Hijau. Melihat Liu Qingqing menutup matanya untuk beristirahat dan tidak mau berbicara lebih jauh, Su Qing tidak berkata apa-apa lagi. Dia melirik sang pewaris suci dan tak dapat berhenti berpikir tentang Tuan Muda Gu. Pandangan sang pewaris suci terhadap suster muda Liu tampak aneh. Dia mungkin punya maksud tertentu. Namun Tuan Muda Gu bukan orang yang mudah menyerah. Dia punya firasat samar bahwa sang pewaris suci mungkin akan mendapat masalah, tapi jika dia salah, maka itu bukan apa-apa. Jika sang pewaris suci benar-benar memendam pikiran yang tidak pantas terhadap adik perempuan Liu, dengan temperamen Tuan Muda Gu, dia mungkin tidak akan bisa meninggalkan wilayah utara. Meskipun mereka hanya bertemu beberapa kali, kesan yang diberikan Tuan Muda Gu padanya sungguh mendalam. Saudara Wang Yu adalah contoh yang masih hidup, atau lebih tepatnya, contoh yang sudah meninggal. Tak lama kemudian terjadilah suatu fluktuasi di tempat duduk utama, dan Taois Wansan muncul diam-diam di sana. Banyak murid dan diaken berdiri untuk membungkuk sambil mengatupkan tangan. Para tetua tidak berdiri, namun mereka juga memberi isyarat dengan tangan terkepal. Semua orang sekarang hadir, jadi. Pendeta Tao Wansan mengangguk pelan dan baru saja membuka mulut untuk bicara. Tiba-tiba dia mengerutkan kening dan melihat ke arah gerbang gunung, sambil menutup mulutnya. Keluarga Gu juga datang. Dia belum memberi tahu keluarga Gu, tetapi setelah melirik muridnya sendiri, dia menduga dia pasti sudah memberi tahu pemuda dari keluarga Gu itu. Tak masalah, dia menunggu dengan tenang sejenak. Perahu terbang dan burung-burung ditinggalkan di pintu masuk gerbang gunung, dan prosesi keluarga Gu kemudian muncul di alun-alun. Awalnya, Pendeta Tao Wansan tidak menunjukkan emosi apapun, tetap tenang sepenuhnya. Namun, melihat lelaki tua buta itu menemani Gu Changge, jantungnya berdebar kencang. Kekuatan besar alam pemusnahan kelas 9. Bagaimana Tuan Muda Gu bisa ditemani oleh kekuatan besar tingkat 9? Dan dia yakin ini bukan anggota keluarga Gu, dia belum pernah mendengar tentang kelas 9 lain di domain utara selain Gu Wankuan. Mungkinkah seorang petinggi keluarga Gu yang kembali dari negara bagian tengah? Maaf, aku tidak terlambat, kan? Gu Changge memperhatikan istrinya begitu dia tiba. Sulit untuk tidak melakukannya, begitu dia tiba, istrinya berdiri untuk menatapnya, dan meskipun dia mencoba mengendalikan ekspresinya, senyum tipis terlihat di sudut mulutnya. Mendengar kata-kata suaminya, Liu Qingqing menggelengkan kepalanya sedikit. Kapanpun suaminya tiba, tidak pernah terlambat. Setelah berhari-hari tak bertemu, sekadar melihatnya saja sudah cukup membuatnya puas. Saya tidak tahu Tuan Muda Gu akan datang, kami tidak menyiapkan tempat duduk. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan tambahan di antara para diaken? Pendeta Tao Wansan, melihat pasangan itu bertukar pandang, dengan santai memerintahkan seorang murid di dekatnya untuk menyiapkan tempat duduk. Su Qing juga diam-diam mengamati Tuan Muda Gu. Mendengar bahwa dia akan duduk setingkat dengan diaken seperti dirinya, dia sedikit mengernyit, merasa agak tidak puas. Baru saja mencapai alam mendalam, dan dia akan duduk di level yang sama denganku. Namun yang lebih tidak puas lagi adalah dua diaken alam tak terbatas dari keluarga Gu. Sebelum Tuan Muda Gu berbicara, mereka mengerutkan kening dan menyela, ini tidak pantas. Jabatan Tuan Muda Gu setara dengan kepala keluarga, tidak boleh duduk di antara para diaken. Perkataan itu menyebabkan murid yang tadinya hendak menata tempat duduk, berhenti. Bahkan Taois Wansan sedikit mengernyit. Menurut argumen mereka, apakah mereka bermaksud agar Gu Changge duduk di sampingnya? Dia hanya orang yang masih baru, dan tidak masuk akal baginya untuk duduk bersama mereka, mustahil. Itu adalah kekeliruan saya. Baiklah, mari kita atur tempat duduk di antara para tetua untuk Tuan Muda Gu.
Tetapi sekarang keluarga Gu dan Sekte Dingin Surgawi telah tumbuh lebih dekat karena Gu Changge dan Liu Qingqing, dia tidak ingin mengganggu keharmonisan yang sudah ada. Dia hanya berencana untuk berkompromi dan mulai berbicara lagi sambil tersenyum. Saat dia bicara, pandangannya tidak lagi tertuju pada Gu Changge, tidak juga pada dua diaken alam tak terbatas dari keluarga Gu, sebaliknya, dia memusatkan perhatiannya pada si tua buta yang mengikuti di samping Gu Changge. Kekuatan besar kelas 9 yang tidak dikenalnya inilah yang paling membuatnya penasaran. Tetapi melihatnya berdiri di samping Tuan Muda Gu, mengambil setengah langkah mundur, dia pun tidak tampak seperti pendahulu lama dari keluarga Gu. Petik 2. Su Qing merasa tidak senang saat mendengar pendeta Tao Wan San menyarankan agar pemuda itu duduk di antara para tetua. Dalam hal status, bukankah dia sendiri adalah pewaris suci? Dan seberapa besar kekurangannya jika dibandingkan dengan Tuan Muda Gu. Dalam hal alam, dia bahkan berada di tahap tengah alam reruntuhan, jadi mengapa dia harus duduk di bawahnya? Itu tidak pantas, Tuan Muda. Kedua diaken alam tak terbatas itu cukup keras kepala dan tampaknya tidak punya niat untuk mundur dalam masalah ini. Namun, Gu Changge mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka dan tersenyum, tidak apa-apa. Sebagai Tuan Muda, saya harus mengikuti adat setempat, dan kita tidak memerlukan kursi diaken atau tetua. Saya akan duduk saja dengan istri saya. Ngomong-ngomong soal itu, dia mengedipkan mata pada istrinya sambil terkekeh. Baguslah. Pendeta Tao Wan San tentu saja tidak punya alasan untuk menolak dan langsung setuju sambil menghela napas lega. Dan karena Tuan Muda Gu telah mengatakannya sendiri, orang-orang dari keluarga Gu tidak dapat mengajukan keberatan apapun. Para diaken juga duduk di tempat yang sesuai. Gu Changge langsung mendekati istrinya di bawah pengawasan semua orang. Para pengikut Sekte Dingin Surgawi telah berencana untuk mengirim seperangkat meja dan kursi, tetapi dia tidak berniat menggunakannya, dia hanya duduk di samping istrinya. Diperhatikan oleh begitu banyak rekan seperguruan, Liu Qingqing tak dapat menahan diri untuk tidak tersipu. Kenapa malu sekali? Kita baru berpisah beberapa hari. Kalau sudah 1,5 tahun, apakah istriku akan mengenaliku? Melihat reaksinya, Gu Changge tentu saja menggodanya. Wajah Liu Qingqing makin memerah, tetapi dia hanya memutar matanya tanpa membalas. Melihat hal ini, Pendeta Tao Wan San memberi isyarat kepada para pengikutnya agar tidak usah repot-repot dengan perabotan baru itu dan membiarkannya sebagaimana adanya. Tetapi pemandangan ini, yang disaksikan oleh Su Qing, membuatnya sangat tidak senang. Seolah-olah ada sesuatu miliknya yang telah diambil. Kalau saja anak muda ini tidak tiba-tiba muncul, dia mungkin memiliki peluang 90% untuk membentuk aliansi dengan Liu Qingqing melalui pernikahan. Gu Changge, yang jiwa ilahinya jauh lebih unggul daripada yang lain, melirik Su Qing. Sambil melakukan kontak mata, pihak lain menunjukkan senyuman yang bermaksud baik. Siapa orang itu? Meskipun pihak lain menunjukkan niat baik, Gu Changge merasa instingnya sendiri tidak mungkin salah, dan dia diam-diam bertanya kepada istrinya. Pewaris suci Sekte Matahari Hijau, Liu Qingqing menjawab dengan santai. Saat ini, dia terlalu malas untuk peduli pada pewaris suci itu. Sudah cukup suaminya datang, mendidik dan mendidik seorang pewaris suci. Judul yang aneh. Gu Changge bergumam pelan, dan meskipun suaranya tidak keras, siapa di antara kerumunan itu yang bukan seorang kultivator yang dapat mendengar kata-katanya? Puff! Besarkan dan didiklah seorang pewaris suci. Beberapa pengikut Sekte Dingin Surgawi tidak dapat menahan tawa dan hampir tersedak. Mereka ingin tertawa, tetapi kesempatannya tidak tepat, dan status pihak lain tidaklah rendah, jadi mereka harus menekannya dengan paksa. Tuan Muda Gu ini sungguh tak tertandingi. Su Qing, dengan alam reruntuhan tingkat menengahnya, mendengar semuanya dengan sangat jelas. Senyum yang tadinya bermaksud baik, tiba-tiba menegang. Wajahnya bahkan berubah menjadi ungu. Kalau saja bukan Sekte Dingin Surgawi dan dia tidak sendirian, dia mungkin akan meledak saat itu juga. Apa maksudnya, membesarkan dan mendidik seorang pewaris suci? Begitukah seharusnya orang berbicara? Siapakah orang ini? Mulut Pendeta Tao Wan San berkedut, tidak menyangka Tuan Muda Gu akan berbicara begitu sembarangan. Ia memutuskan untuk mengganti topik pembicaraan, menatap ke arah si tua buta yang berdiri di tepi alun-alun seolah-olah itu bukan urusannya. Saya hanya pengikut Tuan, rekan Daois tidak perlu repot-repot dengan pengaturan khusus apapun.
Si tua buta terkekeh, merasa puas berdiri di tepi alun-alun dan rela menjadi orang tak kasat mata. Namun jawabannya mengejutkan Pendeta Tao Wan San. Seorang pengikut alam kelas bab 155, apakah dia terkait dengan negara bagian tengah? Seseorang berasal dari negara bagian tengah. Dia curiga bahwa orang itu merupakan kekuatan besar kelas 9 dari keluarga Gu yang telah kembali dari negara bagian tengah. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa jawabannya akan seperti ini. Untuk sesaat, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengevaluasi kembali pemuda yang tampak santai itu. Apa yang tidak dapat ia lihat, sehingga seorang kekuatan besar alam pemusnahan tingkat ke-9 dengan rela menjadi pengikutnya. Mungkinkah leluhur keluarga Gu telah menggunakan semacam metode? Si tua buta hanya berdiri di pinggir alun-alun, matanya terpejam dan terdiam. Meskipun dia penasaran, dia tidak mungkin menanyakannya dalam suasana seperti ini. Dia hanya bisa menunggu nanti untuk bertanya pada Qingqing dan mencari tahu apa sebenarnya situasi itu. Banyaknya murid Sekte Dingin Surgawi yang hadir tidak menyadari adanya sesuatu yang aneh. Perhatian mereka sama sekali tidak tertuju pada si tua buta yang berdiri di tepi jurang. Jika dia benar-benar suatu kekuatan besar, mengapa dia tampak begitu rendah hati? Su Qing bahkan lebih terfokus pada tuan muda Gu yang menjijikkan itu, tanpa peduli dengan hal lain. Bagaimanapun juga, dia adalah pewaris suci dari Sekte Matahari Hijau, namun di mulut Gu Changge, segala sesuatunya terasa berbeda. Karena saat ini dia berada di wilayah utara, meskipun dia merasa sangat tidak senang, dia tidak berani membalik meja dan menunjukkan ketidaksenangannya secara terbuka. Dia hanya bisa mencatat dendam ini dalam hati. Dia juga menjadi lebih bertekad untuk menemukan cara mendapatkan tulang akar Liu Qingqing. Begitu dia bisa melarikan diri kembali ke wilayah timur, apa yang bisa dilakukan keluarga Gu? Adapun apakah Sekte Dingin Surgawi akan mencari penjelasan dari Sekte Matahari Hijau atau bahkan berselisih dengan mereka, dia tidak peduli. Kalau saja kesempatan itu sudah datang, dia pasti sudah pergi ke negara bagian tengah untuk berbaiat kepada pewaris suci itu. Tinggal di Sekte Matahari Hijau hanya akan membatasi prestasinya di masa mendatang. Dikutuk. Begitu dia beralih ke teknik kultivasi wanita suci Sekte Dingin Surgawi, tidak akan ada kesempatan lagi. Tapi sekarang ada masalah dari keluarga Gu, yang membuat segalanya menjadi rumit. Tepat saat dia mengerutkan kening karena jengkel karena tidak mempunyai kesempatan, token giok komunikasi di tangannya samar-samar memancarkan cahaya energi spiritual. Awalnya dalam suasana hati yang buruk, dia tidak mau memperhatikannya, tetapi setelah mengeluarkannya dengan santai, dia dengan cepat menjadi jauh lebih serius. Ini adalah pesan dari Central State. Kenali tuan muda keluarga Gu di wilayah utara. Sebuah kalimat sederhana membuat Su Qing benar-benar membeku. Tuan muda keluarga Gu di wilayah utara, bukankah dia ada tepat di depan matanya? Tetapi mengapa tokoh penting itu tiba-tiba peduli padanya? Meskipun tidak yakin apakah itu baik atau buruk, dia tetap langsung berpikir dan menjawab melalui jimat giok, saat ini, aku memang berada di Sekte Dingin Surgawi, bertemu tuan muda dari keluarga Gu itu. Apakah ada anggota klan naga atau wanita berambut putih bersamanya? Pesan lainnya tiba segera setelahnya. Sekalipun dia tidak berhubungan langsung dengan pewaris suci ke-9 tanah suci itu, melainkan dengan salah satu rekannya yang terkemuka, Su Qing tidak layak untuk berbicara langsung dengan pewaris suci itu sendiri. Melihat pesan itu, dia hanya bisa mengamati orang-orang yang dibawa keluarga Gu, tidak tahu apakah semua orang sudah datang. Dia hanya bisa menjawab dengan jujur, saya belum melihat mereka, saya tidak yakin apakah mereka telah diatur untuk beristirahat di Sekte Dingin Surgawi. Kali ini, dia tidak mendapat balasan, membuat Su Qing bingung. Kalau tuan muda Gu ini ada hubungan dengan tokoh di negara bagian tengah, lebih baik dia lupakan saja rencana-rencana kecil itu. Dia bisa mengabaikan keluarga Gu dan bahkan perselisihan antara Sekte Dingin Surgawi dan Sekte Matahari Hijau. Namun, jalan kenaikan surgawi di negara bagian tengah ini, dia tidak bisa menyerah ataupun terprovokasi. Jika tidak, tidak akan ada tempat untuk bersembunyi. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk mencari kesempatan untuk menyelidiki situasi. Dan upacara penobatan Sang Suci juga dimulai, diumumkan oleh Taois Wan San. Di bawah pengawasan semua orang, Liu Qingqing melangkah maju,
mendengarkan ajaran panjang gurunya, Taois Wan San. Sesekali matanya melirik ke bawah, ke arah suaminya, yang tersenyum tipis dan mengedipkan mata padanya, merasakan bahwa setiap momen itu berharga. Kemajuan Tuan Muda Gu di alamnya sungguh menakjubkan. Saat Gu Changge memperhatikan istrinya, Zhu Qin di sampingnya berbisik. Kapan Anda bermaksud memenuhi perjanjian kita? Mendengarnya, Gu Changge tidak menoleh, masih tersenyum saat dia melihat istrinya yang menjadi pusat perhatian semua orang, dan dengan santai berkata, "Kita tunggu saja sampai upacara selesai." Melihat betapa lugasnya dia, tetapi mengingat mereka dikelilingi oleh murid-murid Sekte Dingin Surgawi, bahkan para tetua dan master sekte, Zhu Qin berbicara dengan gugup dan tidak berani berkata lebih banyak lagi. Gu Changge, yakin dengan statusnya, bahkan jika kematian Yayun dikaitkan dengannya, itu tidak masalah. Keluarga Gu hanya bisa membuat penjelasan atau bahkan mengarangnya. Sama seperti Pangeran Domain Utara yang dikatakan telah dibunuh oleh seorang pembunuh yang telah dieksekusi. Namun pada kenyataannya, Tuan Muda Gu ini duduk tepat di sampingnya, sehat dan hidup. Siapa yang peduli siapa yang dieksekusi? Namun situasinya berbeda. Sekarang setelah ia gagal menjadi saintes, ia hanyalah murid langsung seperti Yayun. Jika ditemukan telah melukai sesama anggota sekte, kemungkinan besar akhir hidupnya akan tragis. Tetapi tidak ada pilihan, untuk mendapatkan sesuatu, seseorang harus selalu membayar harga atau taruhan tertentu. Dia melirik Tuan Muda Gu di sampingnya. Dia mengatupkan bibirnya pelan, sebuah pikiran aneh pasti muncul dalam hatinya. Jika Tuan Muda Gu, dia mungkin tidak keberatan menggunakan dirinya sendiri sebagai harga, seperti yang dilakukan Yayun. Tetapi, dia dengan tegas menggelengkan kepalanya, menepis pikiran itu. Belum lagi apakah dia bersedia mengorbankan tubuhnya, kalaupun dia bersedia, Tuan Muda Gu mungkin tidak akan meliriknya sedikit pun. Teman-teman wanitanya yang dekat di sisinya, masing-masing dari mereka tidak kurang dari dirinya sendiri. Adik perempuan Liu sudah berada di panggung tinggi, mewarisi kedudukan sebagai orang suci dari Sekte Dingin Surgawi di bawah pengawasan semua orang. Dulu aku adalah seorang saintes dari Sekte Dingin Surgawi, kemanapun kau pergi di masa depan, identitas ini tidak akan berubah. Pergilah, menara itu menyimpan warisan, seberapa banyak yang bisa kau peroleh tergantung pada keberuntunganmu. Ketika pendeta Tao Wan San menyelesaikan pidato panjangnya, dia menatap muridnya dengan puas, lalu minggir, dan membiarkan Liu Qingqing menaiki tangga untuk memasuki menara warisan Sekte Dingin Surgawi. Secara historis, setiap orang suci dari Sekte Surgawi Dingin meninggalkan berbagai wawasan mereka di dalam menara, termasuk teknik kultivasi, dan peluang di dalamnya sangat luar biasa. Liu Qingqing melangkah menaiki tangga, sementara banyak murid Sekte Dingin Surgawi di belakangnya juga dengan hikmat menggenggam tangan mereka dan berkata dengan lantang, kebajikan Sang Suci tak terbatas. Setelah tiba di depan menara warisan, Liu Qingqing berhenti sejenak, lalu berbalik untuk melirik suaminya. Gu Changge menatapnya dan tersenyum, lalu mengangguk sedikit. Kemudian, dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh gerbang cahaya ilusi menara warisan, dan begitu dia menyentuhnya, dia terserap ke dalam, sosoknya lenyap dari tempatnya. Menara yang terbuat dari batu dingin surgawi itu biasanya sangat dingin untuk dimasuki oleh para kultivator biasa, tetapi Liu Qingqing tidak merasakan ketidaknyamanan sedikit pun. Dalam setengah bulan sebelumnya, dia telah menjalani pembersihan dengan air dingin surgawi, dan bahkan sebelum itu, suaminya telah memberinya buah spiritual berusia 10.000 tahun, yang dengannya dia memahami jejak hukum dingin, yang secara signifikan meningkatkan kemampuannya. Menara itu mempunyai 9 tingkat, selain lantai teratas yang berisi warisan teknik kultivasi, setiap tingkat dipenuhi dengan wawasan dan ajaran yang ditinggalkan oleh para orang suci terdahulu. Liu Qingqing tidak terburu-buru, dan meluangkan waktu untuk menyerap kedalaman setiap level. Di alun-alun, pendeta Tao Wan San dan para pengikut Sekte Dingin Surgawi, setelah menyaksikan Liu Qingqing memasuki menara warisan, mengumumkan beberapa pengingat mengenai Sang Suci. Mereka tidak berlama-lama lagi tetapi meninggalkan seorang sesepuh untuk menjaga bagian luar menara dan kemudian langsung memerintahkan para murid untuk bubar dan melaksanakan tugas mereka. Kerja rumit sekte besar ini tidak dapat dihentikan. Penatua ke-6, kamu kenal baik dengan keluarga Gu, kamu yang mengurus segala urusan. Pendeta Tao Wan San melirik Gu Changge, lalu dia pun menghilang dari tempatnya.
Rahasia yang dibawa pemuda ini terlalu banyak. Terutama sejak kali ini Qingqing kembali ke sekte, peningkatan bakatnya sangat mengerikan, berkat ramuan yang diberikan oleh suaminya. Dia bahkan membawa kembali beberapa ramuan yang dapat meningkatkan tulang akar, meskipun Taoist Wan San dan tetua lainnya mencobanya, efeknya minimal. Di luar pemahamannya, Liu Qingqing baru saja menyebutkan sesuatu yang mungkin dikatakan suaminya tentang tubuh suci tripod tungku bawaan. Meskipun demikian, mengingat identitas istimewanya dan disertai kekuatan besar tingkat 9 kali ini ke Sekte Dingin Surgawi, Pendeta Tao Wan San tidak dapat menghadapinya untuk verifikasi. Mendengar perkataan ketua sekte, tetua ke-6 membungkuk sedikit. Kemudian dia dengan santai mendekati Gu Changge, menggelengkan kepalanya, dan mendesah, "Tuan Muda Gu, saya benar-benar salah menilai Anda. Mengenai masalah keluarga Gu, itu karena kurangnya wawasanku. Hampir saja aku berbuat salah pada saintes. Sekarang tampaknya, Sang Santa memiliki pandangan yang tajam terhadap bakat, aku malu." Awalnya dipandang sebagai orang cacat yang tidak mampu berkultivasi, namun dalam waktu kurang dari setahun, ia telah tumbuh mencapai kesempurnaan dari alam mendalam jangkauan, hanya satu alam kecil di belakang Liu Qingqing. Jika dibandingkan, bakat yang ia tunjukkan belum pernah terjadi sebelumnya di domain utara. Jauh melampaui Liu Qingqing, yang diakui sebagai jenius sekali dalam satu abad di domain utara. Setiap pertemuan dengan Tuan Muda Gu selalu membawa kejutan. Orang tua itu bercanda. Itu hanya masalah akumulasi dan terobosan. Cara orang tua itu melihatnya tidaklah salah. Gu Changge berkata sambil tersenyum rendah hati. Ayo pergi, semakin lama saintes tinggal di menara warisan, semakin menguntungkan baginya. Itu membuktikan bahwa dia lebih memahami. Baik cepat dalam 3-5 hari atau lambat dalam 10 hari sampai setengah bulan, aku akan mengatur tempat untuk Tuan Muda Gu tinggal terlebih dahulu. Melihat Gu Changge sesekali melihat ke arah menara warisan, tetua ke-6 menjelaskan sambil terkekeh. Jadi begitu. Mendengar ini, Gu Changge tiba-tiba menyadari, dia pikir semuanya akan segera berakhir. Namun jika memang demikian, dengan mempertimbangkan tulang akar dan pemahaman istrinya saat ini, dia mungkin bisa tinggal di dalam selama sebulan. Sayang sekali dia tidak membawa pil pencerahan, kalau tidak, akan lebih baik jika membiarkan istrinya meminumnya di dalam. Tidak pasti seberapa banyak yang bisa dipahami oleh saintes. Di sana, tidak hanya ada warisan teknik kultivasi dari para saintes masa lalu, tetapi juga berbagai wawasan dan bahkan keterampilan ilahi. Tetua ke-6 menuntunnya menuju koridor luas Sekte Dingin Surgawi, bergumam sambil berjalan. Penatua, bolehkah aku memintamu untuk menyediakan tempat tinggal untukku? Sebelum Gu Changge bisa menjawab, Su Qing yang sedari tadi diam mengamati, melangkah maju sambil menyeringai dan menggenggam tangannya. Apakah kamu tidak berencana untuk kembali lebih cepat, keponakan? Tetua ke-6 menatap Su Qing dan mengangguk sambil tersenyum lembut. Hubungan antara Sekte Dingin Surgawi dan Sekte Matahari Hijau selalu baik, dan warisan teknik kultivasi para orang suci dan pewaris suci mereka saling melengkapi seperti yin dan yang. Tetapi saintes generasi ini secara alami tidak memiliki kemungkinan itu. Saya berencana untuk kembali lebih cepat karena saya tidak dapat menemukan teman saya. Namun, kebetulan aku melihat suster muda Liu menerima warisan dari saintes sekte Anda. Mungkin aku bisa bertukar beberapa wawasan dengannya nanti, seperti yang diketahui tetua, aspek pelengkap dari teknik kultivasi sekte kita sangat banyak, mungkin aku bisa membantu suster muda Liu menyerap warisan sang saintes lebih cepat. Su Qing berbicara dengan senyum ramah dan nada tulus. Mendengar perkataannya itu, tetua ke-6 tidak terlalu mempermasalahkannya dan hanya mengangguk pelan, kalau begitu, keponakanku, kau boleh ikut juga. Hubungan antara kedua sekte itu baik, dan seperti yang dikatakan Su Qing, setelah menerima warisan, mungkin dia bisa memberikan beberapa saran yang akan memungkinkan Liu Qingqing menyerap efek warisan lebih cepat. Dengan persetujuan sang tetua, Su Qing membungkuk sedikit untuk memberi salam dan kemudian mengikuti tim. Dia bahkan berinisiatif menyapa Gu Changge sambil tersenyum, saya sudah lama mendengar nama terhormat Tuan Muda Gu, dan melihat Anda hari ini, memang pantas. Benarkah? Untuk sesaat, aku tidak tahu apakah teman Taoisku sedang mengutukku atau memujiku. Gu Changge mengangkat sebelah alisnya sedikit,
dia sendiri tidak merasa bahwa dirinya memiliki reputasi yang hebat, karena dia hanyalah orang yang tidak berguna lebih dari setengah tahun yang lalu. Su King memang salah memberikan sanjungan, tersedak kata-katanya sendiri ketika ditanya seperti itu. Di mana dia mendengar tentang Tuan Muda Gu? Tentu saja, dia tahu tentang keluarga Gu, klan utama di wilayah utara. Tetapi Tuan Muda Gu, dia tidak pernah memperdulikannya, kalau bukan karena kepentingan senior itu, mengapa dia mau terlibat dalam pembicaraan dengan orang ini? Batuk-batuk, Tuan Muda Gu memang berbicara dengan selera humor. Saya Su King dari Sekte Matahari Hijau, pewaris suci. Saya yakin Tuan Muda Gu tidak akan meninggalkan Sekte Dingin Surgawi dalam waktu dekat, kita bisa bertukar beberapa wawasan tentang kultivasi. Terutama ketika menyebutkan gelarnya sebagai pewaris suci Sekte Matahari Hijau, Su King sengaja menekankan suaranya. Jelas, sikap mengesankan dari pewaris suci yang disebutkan Gu Changge di alun-alun telah cukup menyakiti perasaannya. Sembari bicara, dia pun entah sengaja atau tidak sengaja memperlihatkan aura alam reruntuhan tahap tengahnya, tidak tahu apakah harus pamer atau menyampaikan bahwa dia berada di tahap tengah alam reruntuhan, sehingga dia bisa berbagi bimbingan dengan Gu Changge. Tidak perlu pertukaran. Saya lebih suka kedamaian dan ketenangan. Saya tinggal di sini hanya untuk menunggu istri saya menyelesaikan warisannya. Gu Changge jelas-jelas tidak berniat memberinya muka, dan memang tidak perlu begitu. Sebelumnya, di alun-alun, dia merasa pihak lain menaruh dendam terhadapnya. Meski tatapannya tampak ramah, Gu Changge masih lebih mempercayai instingnya. Dengan pemahamannya lebih dari 300 dan jiwa dewa yang jauh melebihi para kultivator di alam yang sama, indranya secara alami lebih akurat. Terutama orang ini, yang kadang-kadang menyebut-nyebut istrinya, kalau tidak ada maksud apa-apa, tidak apa-apa, tapi kalau ada maksud tersembunyi. Apakah orang suci dari domain timur tidak bisa mati? Ngomong-ngomong soal itu, senior Sue yang mengikutinya adalah kekuatan besar kelas 9 dari domain timur, dan akan lebih baik untuk bertanya kepadanya secara rinci tentang Sekte Matahari Hijau. Apakah Tuan Muda Gu mengenal seseorang dari negara bagian tengah? Saya mendengar bahwa negara bagian tengah adalah tujuan utama bagi para pembudidaya, dan saya sangat mengaguminya, meskipun pengalaman saya terbatas. Aku penasaran, apa yang Tuan Muda Gu ketahui tentang negara bagian tengah? Su King mengikutinya dalam diam selama beberapa saat, dan melihat mereka sudah dekat dengan istana yang telah disiapkan untuk akomodasi, dia pun tak dapat menahan diri untuk bertanya. Saya lahir dan dibesarkan di Northern Domain, bagaimana saya bisa kenal orang dari Central State? Terima kasih, Tetua, karena telah menuntun jalan. Saya agak lelah karena perjalanan ini dan akan beristirahat sekarang. Gu Changge tidak mengetahui rencana pihak lain, tetapi dia merasa motif mereka agak kuat, seolah mencoba mengorek informasi. Secara santai, dia telah sampai di istana, memberi salam kepada tetua keenam dengan membungkuk dan mengabaikan Su King, serta langsung masuk. Istana ini luas, dan semua tetua dan diaken keluarga Gu ditempatkan di sini. Totalnya ada 10 ruangan, yang tampaknya disediakan untuk ditempati oleh Sekte Dingin Surgawi. Si tua buta mengikuti mereka dengan diam sampai mereka memasuki istana. Melihat tuannya mendekatinya, dia langsung tahu apa yang ingin dia tanyakan. Apakah senior Sue tahu tentang Sekte Matahari Hijau? Benar saja, Gu Changge bertanya dengan santai, seperti dugaan si tua buta. Tentu saja aku tahu. Ngomong-ngomong, status Sekte Matahari Hijau di wilayah timur agak mirip dengan Sekte Dingin Surgawi di wilayah utara. Dikatakan bahwa pendiri kedua sekte ini adalah pasangan Taois, meskipun benar atau salahnya hal itu tidak dapat diverifikasi saat ini. Namun, teknik warisan sejati yang ditinggalkan oleh sekte-sekte ini agak misterius, memang memiliki kemampuan untuk saling meningkatkan yin dan yang. Si tua buta mengelus jenggotnya dan sekadar menyampaikan apa yang diketahuinya. Cek, jadi orang itu ingin mencuri perhatianku. Mendengar perkataan si tua buta itu, Gu Changge mendecakkan bibirnya dan menyeringai. Yah, orang tua ini tidak seharusnya berkata begitu. Si tua buta menatap tatapan gurunya, ragu-ragu dalam menjawab. Dia merasa bahwa pewaris suci Sekte Matahari Hijau memang memendam niat seperti itu, tetapi karena sekte itu merupakan kekuatan besar, jika tidak diperlukan, itu hanya sekadar pikiran tanpa tindakan nyata apapun. Sebenarnya Tuan Muda tidak perlu menanggapinya dengan serius.
Namun ia tak dapat berkata apa-apa lagi, saat ini ia hanya seorang pengikut Tuan Muda, bila Tuan Muda hendak bertindak, ia hanya perlu menurut saja, tidak perlu ikut campur. Namun, memikirkan Suking memprovokasi orang seperti itu dengan takdir besar, si tua buta tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, untuk apa repot-repot. Ngomong-ngomong, kita ada di Sekte Dingin Surgawi. Gu Changge bertemu dengan tatapan mata si tua buta yang agak bertentangan, tersenyum, dan berbicara dengan santai sebelum menemukan kamar kosong untuk beristirahat. Tiga sosok luar biasa, bagaikan cahaya yang mengalir dengan bentuk yang tidak jelas, menyapu langit, menuju domain utara. Dua di antaranya berada di alam pemusnahan tingkat 9, dan satu di alam gerbang surgawi tingkat 8. Aura yang mereka pancarkan saja sudah menunjukkan dengan jelas bahwa tidak ada seorang pun yang berani menghentikan mereka. Ketiganya adalah para penghormat yang dikirim oleh pewaris suci ke-9, yang datang dari tanah suci Sekte Kenaikan Abadi di negara bagian tengah. Li Si, apakah informasinya sudah terkonfirmasi? Setelah tiba di domain utara, salah satu pria alam pemusnahan kelas 9 bertanya kepada pria paruh baya itu. Ada seorang anak muda yang mengetahui beberapa informasi. Orang dari wilayah timur yang ingin bergabung dengan pewaris suci menyebutkan pertemuannya dengan anggota keluarga Gu yang menerima naga muda di Sekte Dingin Surgawi. Namun, dia belum melihat naga muda itu sendiri. Pria parubaya, yang dikenal sebagai Li Si dan berada di alam kelas 8, menanggapi. Meskipun dua orang lainnya berada pada alam yang lebih tinggi darinya, kekuatan besar tingkat 9, dia adalah individu yang difavoritkan di hadapan sang pewaris suci, tanpa perlu memperlihatkan rasa hormat atau dianggap lebih rendah. Bagaimana kalau kita pergi ke keluarga Gu atau Sekte Dingin Surgawi dulu? Kedua penghormat itu mengerutkan kening dan bertukar pandang. Bagaimana kalau kita berpisah? Kalian berdua pergilah ke keluarga Gu, dan aku akan memeriksa Sekte Dingin Surgawi. Jika lokasi naga muda sudah dikonfirmasi, kita bisa bertemu nanti. Li Si tersenyum sedikit dan menyarankan. Kedua pria alam pemusnahan tingkat 9 itu sedikit mengernyit, menuju ke keluarga Gu relatif bebas risiko, tetapi memang itu masih merupakan tempat dengan kekuatan besar alam petapa. Adapun Sekte Dingin Surgawi, meskipun ada juga kekuatan besar alam petapa, setidaknya mereka tidak akan mempermalukan diri sendiri karena Tuan Muda Gu dengan orang-orang dari Tanah Suci negara bagian tengah. Orang ini benar-benar tahu cara memilih. Namun karena dialah yang difavoritkan di hadapan sang pewaris suci, meskipun mereka tidak puas, mereka hanya bisa mengangguk setuju, menuju ke domain utara dan kemudian berpencar untuk bertindak.